Pakai dengerin dulu. Ini pakai dalil Sarendra sebentar. Gantian. Iya gantian dulu. Kata siapa silakan. tadi itu Sarendra ya. Katanya Yesus itu Tuhan itu sendiri. Oke, itu kata Sarendra. Kalau kata Yesus tidak. Yesus itu manusia yang mempunyai Tuhan. Jangan dipotong dulu Sarendra, gantian. Di dalam Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Juga di dalam Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Masa Tuhan punya Tuhan? Dalam Yohanes 13:6, utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Di dalam Lukas 6:12, Yesus berdoa kepada Allah. Di dalam Lukas 11 ayat 4, Yesus minta ampun kepada Allah. Di dalam Yohanes 14:28, Bapa lebih tinggi, lebih besar daripada Yesus. Di dalam Matius 18:19, Tuhannya Yesus ada di sama, di langit, Oranos. Berarti Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Tuhan, karena dia sudah memperkenalkan Tuhan. Tapi kalau kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, itu imani saja, jangan pakai dalil, tidak akan ada. Silakan. Aku pakai dalil ya. Bahkan di dalam. Assalamualaikum Bang Ali, Bang Kenaik, selamat malam. Boleh saya jawab pakai ya? Pergi. Si Dere pergi. Lanjut. Ya, pakai dalil, silakan. Karensia. Oke. 1 Raja 11 ayat 20 ayat 36. Iya. 1 Raja-Raja 11 ayat 36. Itu datanya Sarenda, katanya. Salam takdim juga buat para guru-guru di sini. Lanjut. Ustadz Alwan, Ustadz Tata, Kang Dito dan semua. Ini kakak kedua Bang Alwan ini. Kakak kedua. Bang Alwan. Ya lanjut. Salam. Lanjut. Oke. Dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Aku jawab ya. Oke. Jadi tadi ini Bang Tata mengatakan Yesus berdoa kepada ini. Yesus tidak pernah menyatakan dia harus selalu menyatakan Bapa. Dia tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Oke, itu kita lihat ya, banyak gelarnya Yesus. Yesus ini banyak klaim tentang dirinya. Dibilang utusan. Itu kami Kristen pun tidak pernah untuk membantah seperti itu kalau Yesus itu hanya utusan. Nah, ketika jadi utusan, otomatis dia akan melakukan pekerjaan sebagai utusan. Nah, dia juga disebut anak manusia. Sudah jadi anak manusia, dia pun dibilang anak Allah. Nah, ketika jadi anak Allah, dibilang hamba Allah lagi. Dari hamba Allah dibilang imam. Dari imam dibilang nabi. Banyak klaim dari gelar dari Yesus ini yang diberikan. Tetapi dari sumbernya Yesus Kristus ini, kita harus cari tahu sebenarnya kedudukan Yesus ini siapa sih? Kok banyak sekali sebutan anak Allah, anak manusia. Sebenarnya siapa sih dia yang utusan, hamba Allah lagi? Banyak sekali klaim dari Yesus ini ya. Tetapi siapa sih kedudukan Yesus ini? Kita cari, kita harus dapatin gitu. Ternyata kita dapat sumber tertinggi dari Yesus, sumber utama dari Yesus terdapat di 1 Yohanes 5:20. Di sana mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita tinggal di dalam yang benar dan hidup di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal gitu. Jadi jelas bahwa Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Makanya di Ibrani 1 ayat 6 di sana, Elohim membawa anaknya yang sulung ke dalam dunia dan memerintahkan kepada malaikat Allah. Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ibrani 1 ayat 8, tahtamu ya Allah, itu Elohim berkata kepada sang anak, tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi Yesuslah yang berkuasa di bumi maupun di sorga. Itulah sebabnya Yesus mengklaim, jika kamu tidak percaya, itu Yohanes 8 ayat 24, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Yohanes 8 ayat 23 di sana, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Jika kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, maka kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Seperti itu maksud Yesus itu. Makanya dia klaim lagi,
Jika kamu percaya kepada Musa, itu Yohanes 5 ayat 46. Jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga percaya kepadaku, karena Musa menulis tentang aku. Apa yang ditulis Musa bukan firman utusan Kalau mau ataupun minum firman silakan manusia, minum Sarenda, melainkan biar ganti firman Allah yang ditulis oleh Musa. Jadi jelas ya siapa Yesus ini, gitu. Jadi jelas Udah dia ya. adalah Allah yang benar dan hidup yang Oke. kekal. Makanya Udah ya. Yesus menerima penyembahan. Dan juga satu hal, kalaupun Yesus hanya utusan atau apa, kenapa mungkin dia akan tolak begini, jangan sembah aku ini hanya diutus oleh Bapa, melainkan dia Perasaan menerima gas udah penyembahan dari diturunin, malaikat kok masih Allah pun, tanya? bahkan orang-orang di sekitar Yesus hadir. Mau ketahuan gimana? Itu jelas Minum dulu Sarenda, minum dulu. Ganti yang lain, minum dulu. Udah ya, Sarenda ya. Gara-gara kalian. Iya, minum dulu santai. Udah ya, gantian ya, Sarenda, jangan dipotong ya. Iya, Ya, di saat aku silakan. bicara emang kalian suka motong-motong emang. Enggak, siapa yang motong? Kan udah kan? Makanya Udah 5 menit loh. supaya Udah 5 menit, Sarenda. Oke ya, gantian ya. Silakan nanti buat bahan lagi nanti. Silakan Ustaz Tahta, Pak. Oke, jadi gini, Bang Alex, kalau Bang. ingin tahu, Alan, silakan. kalau ingin tahu siapa itu Yesus, ya seharusnya nanya ke Yesus, jangan tiba-tiba langsung diklaim Tuhan. Nanya dulu, Yesus, kamu itu siapa? Utusannya Allah untuk Israel tahta. Mana dalilnya? Matius 15:24, Yohanes 17:9. Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10:5-6. Yang kedua, Yesus, kok kamu ngaku utusan? Apa definisi utusan? Yohanes 3:34, penyampai firman Tuhan. Oke. Terus Yesus, memangnya kamu penyampai firman Tuhan? Iya, mana dalilnya Yesus? Yohanes 12:50, dialah yang memerintahkan aku untuk menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Yohanes 17:7, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 5:30, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi enak, kalau nanya ke Yesus enak. Terus juga Yesus penyampai firman, diantaranya juga Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Terus selain kamu utusan siapa lagi? Saya nabi. Mana dalilnya? Markus 6 ayat 4. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Yohanes 6:14. Orang-orang melihat Yesus ya dari Nazaret, dia seorang nabi katanya. Terus Lukas 24:19. Matius 21:10. Jadi Yesus utusan, nabi, penyampai firman. Kalau gitu Yesus, kamu punya Tuhan? Iya, tahta. Ya. Terus Tuhan kamu seperti apa? Oh, Tuhan saya itu tidak bisa kelihatan. Yohanes 5:37. Dan Tuhan saya itu Esa. Hai Israel, Tuhan Allah, Tuhan kita, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, terus karena saya punya Tuhan tahta, saya ini bersyukur kepada Tuhan saya. Matius 11:25. Bahkan tahta, karena Tuhan saya ada di langit, ya saya akan pergi. Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Terus berarti beda dong pengutus dengan yang diutus. Ya beda lah tahta. Yohanes 13:6. Ya. Terus kamu kalau berdoa di mana? Ya kadang-kadang saya semalaman pergi untuk berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Ya. Kadang-kadang saya minta ampun kepada Tuhan saya tahta. Ya Bapa, ampuni dosa kami. Lukas 11 ayat 4. Ya oke, yang terakhir Yesus, Tuhan kamu ada di mana? Matius 18:18 atau Matius 23:9. Oleh Bapakku yang di Oranos di langit. Oh, berarti sama dengan Islam ya? Iya, Tuhan kamu siapa tata? Allah, sama seperti yang kamu jelaskan. Dia Esa, Qul Huwallahu Ahad. Dia tidak bisa dilihat, la tudrikuhul absar. Dia tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un. Dia satu, Qul Huwallahu Ahad. Kami berdoa kepada Allah, Rabbi firli wali walidayya gitu. Itu Iya. jadi sama, berarti Tuhanku dan Tuhannya Yesus sama. Kalau Tuhannya Kristen, pagan, Tuhan menjelma turun ke dunia. Oke. Itu, oke, silakan. Silakan. Sarenda Pak Bere. Oke. Ya. Oke, aku ya. Ya. Jadi tadi kamu sudah mengatakan sendiri utusan dan yang diutus itu berbeda, jelas. Jelas berbeda. Kalau kamu baca Yesus Kristus dengan utusannya Yesus Kristus dengan utusan malaikat dan juga nabi-nabi, di dalam original teks bahasa Ibrani jelas berbeda. Jelas berbeda. Kalau utusan di dalam bahasa Ibrani disebut malak.
yang artinya malaikat atau dan juga para nabi-nabi dan yang pokoknya yang diutus. Tetapi kalau klaim dari Yesus yang adalah utusan disebut syaluk. Syaluk adalah yang mengutus. Yang mengutus dari pribadi Yesus tentang utusan ini di dalam bahasa Ibrani dia tertuju arahnya kepada syaluk yang mengutus. Kalaupun dia bilang utusan Yesus ini sebenarnya dia arahnya ke malak yang atau utusan. Tetapi Yesus ini jelas tidak di dalam original teks bahasa Ibrani dia syaluk yang mengutus, itu klaim dari pribadi Yesus ini yang hanya adalah utusan gitu. Jadi jelas bahwa dialah yang mengutus. Makanya Yesus bilang di Matius 23:34, lihat aku Yesus telah mengutus kepadamu nabi-nabi orang bijaksana dan juga para malaikat ya. Yesus itu jelas sekali. Kalau kita lihat nabi-nabi dan orang-orang bijaksana ahli-ahli Taurat, Yesus kan zamannya Yesus dengan nabi-nabi kan berbeda. Tapi kok Yesus di sini mengakui kalau dia yang mengutus gitu. Padahal kan hanya Allah yang bisa mengutus para malaikat dan juga para nabi. Tapi kenapa Yesus selalu mengklaim kalau dia yang mengutus? Itulah sebabnya tadi Saudara bilang lagi ya di Yohanes 8, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Yesaya 52 ayat 6 juga di sana Elohim berkata, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam bahwa akulah dia, kamu juga akan ada hukuman. Itu di Yesaya 52 ayat 6 di sana baca. Itulah sebabnya Yesus ini, kedatangan Yesus ini jelas mengatakan kalau dia itu anak Allah utusan, banyak gelarnya ketika dia datang masuk dalam penggenapan. Makanya dia klaim tentang apa yang dikerjakan oleh Elohim yang di perjanjian lama. Yesus yang mengakui, artinya kalau dia sudah mengakui dia itu adalah Allah itu gitu bro. Oke, yang lain diam biar saya yang bantai hari ini ya. Saya Sarendra dan Sopan, Bebe. kamu izin dulu sama guru Ustaz Tahta. Mohon maaf guru-guru, biarlah bulu ketek cabut juga bulu ketek hidung mereka ya. Dari tadi gak naik nama host. Bere dan Sarenda, sayang, biarkan Pak dosen berbicara hari ini ya. Dengarkan. Izin ya Bang Tahta, izin Kang Tahta ya. Lanjut. Oh ya, siap. Gitu dong. Oke. Cabut juga bulu ketek. Oke, tadi Bang Bere Simanjuntak mengatakan, saya ulang lagi, saya catat nih pernyataannya. Tolong jangan diganti-ganti namanya. Oh, Bang Bere Simatupang, mohon maaf. Alah, kacamataku ini, mohon maaf Bang Bere. Ya, oke. Bang Bere mengatakan bahwasanya bagus sekali pernyataannya Bang Bulu, bagus. Oh ya, Abraham, Moses, dan Ishak atau segala macam nabi-nabi itu pengikut Kristus. Betul? Benar Bang Bere? Lanjut. Benar kan? Iya atau tidak tadi mengatakan? Pernyataan dia udah. Oke kan Bang Bere ya, iya kan? Udah lanjut aja Bang Bulu, cabut juga nih Oke, Bang Bere mengatakan itu. Bang Bere, saya mau bertanya, di mana di dalam perjanjian lama tunjukkan ayatnya di mana Moses, Daud, Abraham menyembah? Gak ada, udah ditanya sama Ustaz Tahta. Enggak. Silakan Sarendra menjelaskan kepada Bere. Sarendra dari tadi menggunakan ayat di mana Sarendra, biar kami belajar yang muslim di sini. Saya tunggu. Iya, di mana ya? Di mana? Pertama kita lihat ya di Yohanes 5. Tidak usah asumsi, jawab saja ayat. Gue cabut juga belum. Di Yohanes 5. Sebentar ya, aku jawab. Di Yohanes 5. Ngapain Yohanes 5? Saya minta di perjanjian lama karena Musa tidak hidup di perjanjian baru di Yohanes. Musa hidup di perjanjian lama, di mana di dalam Kejadian, di mana dalam Keluaran, di mana dalam Imamah, di mana dalam Bilangan mengatakan itu. Supaya kamu tahu apa bunyi dari Yohanes 5 ayat 46 di sana. Oke, Yohanes 5 ayat 46 di sana mengatakan begini. Jika kamu, itu kata Yesus ya, jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga percaya kepadaku karena Musa menulis tentang aku. Yang ditulis oleh Musa jelas bukan firman utusan ataupun firman manusia yang kalian bilang Yesus hanya utusan ataupun manusia. Tetapi jelas yang ditulis oleh Musa adalah firman Allah. Dari 5 kitab Taurat, Kejadian sampai kepada Ulangan. Itu semua Yesus mengklaim yang ditulis Musa itu dia menulis tentang aku. Jelas ya, apa yang ditulis oleh Musa firman Allah. Jadi Yesus itulah yang Allah, Elohim itu sendiri, seperti itu. Anda mengatakan tentang Yohanes itu menulis tentang aku ya, menulis tentang, enggak usah Kang Dito, tunggu sebentar saya anggukan Dito, sebentar. Anda mengatakan bahwasanya menurut Yohanes, Yesus berfirman bahwasanya Musa menulis tentang aku. Pertanyaan saya, Bang Bere tadi mengatakan bahwasanya Alkitab, bahwasanya nabi-nabi Moses, Abraham pengikut Kristus. Di mana kata-kata ini ada? Tunjukkan ayatnya. Hari ini saya balik lagi ke alumni kemarin. Di mana ayatnya?
Ayo, lo, Iya, Elohim. Aku jawab lagi. Di mana Elohim. Tadi ayatnya Yesus yang udah bilang. mengatakan seperti Bang Beri Yesus udah Simajuntak bilang. katakan bahwasanya nabi-nabi itu pengikut Kristus? Di mana ayatnya? Itu pengikut Kristus. Jelas kata-katanya. Di mana? Iya, jadi Gue cipok juga sebentar di aku jalurnya. jawab lagi ya. Aku jawab ya. Yesus udah bilang begini, kalau yang ditulis oleh Musa firman Allah Elohim itu sendiri, ngapain lagi? Bukan Udah jelas. ditulis, Elohim lah pahami disembah oleh bahasa Abraham, Indonesia Ishak, dan yang baik dan Yakub. benar, Sarendra. Saya Iya, bilang menurut jelas, perkataan Ki. Bang Bere, mereka adalah pengikut Kristus. Di mana kata-kata pengikut Kristus? Titik. Ayatnya tunjuk. Begini bang. Dua ya. Dengar ya bang ya, bang Bulu Ketek. Ya. Saya katakan tadi begini. Kenapa dengan gampangnya Quran ataupun kalian mencatatkan bahwa Musa, Abraham, dan Nuh itu penyembah Allah? Sebelum Al-Quran, sebelum kalian mencatatkan, Alkitab sudah terlebih dahulu mencatatkan silsilah perjalanan seperti Musa, Abraham, orang-orang yang dipakai oleh Sebentar Beri Kristus untuk Simatupang, menuntun Anda bangsa mengatakan Israel. Anda udah berbeda Kenapa lagi dikatakan statement. Tuhan menuntun Tadi mereka? Anda Kenapa mengatakan Tuhan? bahwasanya Tuhan nabi-nabi Yahweh, itu penyembah pengikut Yahweh. Kristus. Sudah. Enggak, pengikut Kristus. Di mana ayatnya? Pengikut Kristus. Saya catat ini. Di mana Sudah ayat pengikut lah, Kristus? Bang. Saya Iya, kan mengatakan aku bisa jawab. kenapa Aku dengan bisa jawab. gampangnya yang datang di abad ke-7 mencatatkan mereka penyembah Allah Oke, ataupun kita Muslim. bilang yang abad ke-7 itu oke menurut Anda salah. Di mana kata-kata sesuai dengan pernyataan Anda dijelaskan? Ayat berapa? Biar saya lihat sekarang. Di mana? Aku bantu jawab ya. Aku bantu Nah, jawab. boleh ya. berantem lah Di kalian mana? berdua, boleh. Oke, di mana bahwa nabi-nabi itu pengikut Kristus. Matius 23 tadi yang kubaca, Matius 23 tadi ayat 34. Kalau Yesus udah mengutus kepada para nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat, berarti udah sangat jelas ya, udah sangat jelas ketika dia sudah mengutus, otomatis yang mengutus juga atau yang diutus itu adalah pengikut dari Yesus Kristus, jelas ya. Jelas di Matius 23 ayat 34 di sana Di mengatakan. mana menyebutkan Musa, Ishak, Abraham namanya jelas pengikut Kristus. Sesuai pernyataan Bang Beri. Itu aja. Iya, Hari ini saya balik. Kristus itu Bang, maksud dari Bere Kamu tadi. jangan maksakan kehendak diri sendiri. Kok Pernyataan saya memaksakan enggak seperti Anda itu. harus mempertanggungjawabkan Iya. statement Maksakan Anda. kehendak. Kamu itu udah Di berubah. mana? Kamu tadi pernyataan saya kepada Bang Tahta bukan seperti itu. Yang Loh, saya yang catat ini nggak tahu. saya ubah-ubah Dengar dulu. kalimat Anda. Boleh Dengar. nanti Komal ini kalau misalnya Alkitab direkod, sudah mencatatkan silakan Anda tonton. terlebih dahulu, Jangan saya mempermalukan katakan, diri Alkitab Anda sudah sendiri. mencatatkan Jangan terlebih mempermalukan dahulu diri Anda. Ikuti juga siapa jalurnya. yang disembah Abraham, siapa yang disembah oleh Nuh, siapa yang disembah siapa oleh yang Musa. disembah? Itu Siapa? Alkitab Kristus. sudah menyatakan terlebih dahulu. Siapa? Karena apa? Mereka sudah dipakai Tuhan, dipakai Tuhan. Anda menuntun berkata bangsa-bangsa tadi Israel. Alkitab Terus kenapa mereka yang datang di itu abad pengikut ke-7 dengan Kristus gampang di mengatakan? mana? Itu yang saya katakan. Di mana? Saya catat loh pernyataan Anda ini. Catat saya. Di mana? Di Salah ayat catat berapa? kau itu salah catat yang saya katakan Kok salah tadi kepada Bang catat? Tahta itu. Bahkan Kenapa pernyataan begitu Sarendra gampangnya saya kalian catat juga mengatakan ini. mereka Muslim itu yang saya katakan. Kenapa begitu gampangnya kalian yang datang ke abad ke-7 Anda boleh tanya siapa di sini menyatakan yang mereka mendengarkan penyembah Allah? pernyataan Itu yang ini? saya katakan. Anda mengatakan bahwasanya Abraham, Musa, segala macam nabi-nabi itu pengikut Kristus di Alkitab. Di mana? Iya, gini, kalau Yesus udah mengutus, tadi kan Yesus udah mengakui, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan Di ahli-ahli mana Taurat. nama-nama itu nabi-nabi itu siapa coba? Di mana ya? Dengar ya, pertama ya. Nabi-nabi, Tunggu, dia bentar, bilang Kak di Sarwen. sini, sebentar ya, bentar. berantem, Terakhir di sini, berantem. dia bilang, Gue cabut dia bilang buket di lu ya. terakhir di sini, orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat, dia berbicara Ahli-ahli Taurat di mana? nabi-nabi yang di Apakah Taurat para itu nabi loh. itu ahli Taurat? Apakah para nabi itu ahli Jadi, Taurat? Kapan sebentar, Taurat itu sebentar diturunkan? ya. Jadi di sini kalau Yesus sekarang saya tanya kamu, kalau Yesus mengaku begini, sebentar. Kalau Yesus mengaku begini, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Adakah nabi-nabi lain selain dari Nabi Musa, nabi segala macam yang Yesus utus? Ada. Di mana? Jelas lah. Kalau sudah Di mana dibilang ayatnya nabi, yang sudah menyebutkan dibilang saya nabi. bilang saya akan kembali Sudah ke yang dibilang nabi kemarin. atau orang-orang bijaksana Ayatnya dan di ahli-ahli mana yang Taurat. menyebutkan nama seperti yang dibilang Bang Beri. Makanya saya catat tadi. Pak Sarwenda, Bahkan pernyataan Kak Anda pun Sarwenda, saja. Kak Sarwenda, bentar, kehendak Kak kamu, Sarwenda. bro. Kamu Bukan kehendak ikuti saya, kehendak asumsi kamu. Bang Beri. Anda harus mempertanggungjawabkan asumsi Bang Beri. Saya Statement tidak dia. asumsi, kalian yang asumsi. Statement, oke, saya ganti agamanya. statement Anda. Statement Anda di mana? Pertanggungjawabkan itu. Di mana? Kalian yang mengganti-ganti Makanya agama. Bang Dengar Tahta ya. tadi menanyakan di
mana dalilnya? Di mana dalilnya Bang Tahtam pertanyakan? dengar Di dulu. mana ayatnya? Dengar dulu. Kalian pahami dalil yang saya kasih ke kalian bukan anak Bukan kecil lagi dalil yang saya sebenarnya. pahami. Di mana menjelaskan di perjanjian lama atau baru, Musa, Abraham, Ishak, Yakub, pengikut Kristus atau menyembah Kristus segala macam, atau pengikut Kristus saja. Gak usah menyembah, Dengar. pengikut Kristus saja. Di mana? Tunggu bentar. Kak Sarenda, bentar ya. Di mana? Tadi saya Berantem katakan kalian berdua kepada ya. Bang Tahta, kenapa kalian mengatakan Abraham, Nuh, dan Musa itu Muslim, sementara Alkitab yang mencatatkan bahwa mereka itu adalah Alkitab sudah mencatatkan bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah ataupun anak-anak Yahweh. Pertama, lihat ini. Kejadian 9, perjanjian Allah dengan Nuh. Kenapa? Lalu Allah memberkati Nuh. Kenapa Allah? Terus kenapa kalian katakan dia Muslim? Ini Bambang, yang berkata Elohim tadi, Sarendra, Anda mengatakan Lalu tadi Allah nabi-nabi memberkati itu Nuh. pengikut Kristus. Jadi Di kenapa mana di kalian perjanjian katakan lama dia ayat berapa menyembah biar saya balik? Allah, dengar dulu. Oh iya, boleh. Di sini ditulis kata-kataan lalu Allah memberkati Nuh, berarti dia pengikut Allah. Sudah? Itu di Kejadian 9. Di kejadian 12 Abraham dipanggil Allah. Berarti karena dia adalah pengikut Allah, pengikut Yahweh. Terus kenapa dengan gampangnya Quran yang datang di ayat ke-7 mengatakan mereka pengikut Allah? Sejak kapan? Kenapa begitu gampangnya Quran mengatakan mereka itu Muslim? Hei, saya nggak akan lari kemana-mana. Saya sesuai statement Anda aja. Di mana ayatnya saya balik. Saya Gak bilang saya ada, balik. Bang Hari Bulu. ini saya buka. Udah lanjut Bang Ustaz dulu deh. Bang Bulu nggak ada itu. Silakan Bang Bulu, Pak Ustaz Tata. jadi kalian di yang datang dalam di abad ke-7 dengan Islam, gampangnya mengganti-gantikan di dalam loh. Islam, Sejelasnya ya, para di nabi- perjanjian lama sudah dicatatkan. Bang, ini pakai dalil. Siapa yang mereka Tunggu. sembah, siapa yang mereka akui. Udah Oke. jelas-jelasnya itu loh. Abraham, Oke, di dalam- Nuh, dan lain-lain Tunggu dulu, sudah dengerin jelas gantian. mengatakan Dengerin dulu, gantian. bahwa Bang siapa Bere, yang sebentar. disembah mereka. Terus Iya, kalian oke, yang oke, datang oke. ke abad Udah ke-7 dengan ditangkap gampangnya itu. mengganti agama mereka. Oke, udah ditangkap. Oke. Silakan Ustaz Tata. Di dalam Silakan, Al-Quran para nabi itu mentuhankan Allah. Kalau di dalam Bible para nabi itu mentuhankan Allah. Sama kan? Mana ayatnya? Oh, Wahyu tidak, beda. 229. Loh, kita tidak mengenal baca Allah. Wahyu Sama Allah, 229. Bang Dito, coba. Wahyu 229. Kalau dalam Islam para nabi mentuhankan Allah. Ya, menyembah Siapa Allah. Allah? Nah, apakah di perjanjian, apakah di kitabmu para nabi itu mentuhankan Allah, menyembah Allah? Coba baca Wahyu Siapa Allah? Saya tanya siapa 229. Allah? Sebentar Udah, dulu pakai Bang dalil Bere. kita. Udah. Ingat ya, saya tadi mengatakan dalam Al-Quran para nabi menyembah Allah. Nah, di dalam Bible menyembah siapa para nabi? Oke, baca Wahyu 229. Wahyu 229 Bang Dito izin semua yang diem dulu. Ya, silakan. Ini mah andalan saya ini. Ah. Wahyu Wahyu 229. 229. Nah, itu Nomor dikasih 9. itu pelajaran gratis nih dari Ustaz Tata ini gratis yang dibawa ya. 300 orang bantu tap layar yang nggak punya mawar nggak usah dikasih. Lanjut. Iklan. Host nanti aku gabung lagi ya. Bentar aku Mau kemana? Oh ya udah. Ya. Kamu baca Bible dulu. Cinta manja. Aduh, kabur dia. Tetapi Aku ia nggak pernah berkata, kabur, jangan ya. berbuat demikian, aku adalah aku hamba, menjelaskan sama sesuai seperti dalil-dalil, engkau nggak dan pernah saudara aku- Ya, iya aja Sandra, iyain aja belum ketek ah. para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkara. Bang Dito, mau dengar Bang Dito. Dengar dulu. Betul para nabi itu menyembah Tuhan yang saya pertanyakan sejak kapan? Menyembah Allah. Abraham, Musa, dan Nuh itu menyembah Allah. Ya, Allah. nanya Itu tadi tulisannya. Itu deh. Apa kurang ayatnya? Coba saya tambah lagi ayatnya. Wahyu 19:10. Abraham, Nuh, dan Musa itu Wahyu. menyembah Allah dan Iya. sejak kapan mereka beragama Muslim? Karena Wahyu apa? 19. Kalian datang di abad ke-7 mengatakan mereka Muslim menyembah Allah, sementara sebelum Oke. kalian mencatatkan yang Alkitab kami sudah mencatatkan terlebih dahulu jauh ribuan tahun. Apa terdahulu.
lain lagi. bangsa-bangsa. Terus kenapa Tadi kalian pengikut Kristus ngomongnya Bang Bere. Tadi pengikut Kristus, ini udah Yahweh. Sekarang mana dalilnya bahwa para nabi itu pengikut Yahweh? Coba mana? Silakan. Yahweh loh ya. Nabi pengikut Yahweh. Nah, tadi Kristus Yahweh gue tampol ya. Enak kan ya. Oke, saya Allah turutin itu walaupun bukan berubah. nama. Allah Saya yang perlu turutin. kalian tahu, Allah itu Nah, bukan nama. beda lagi. Allah itu sebutan. Nah, beda lagi. Nah. Beda lagi. Kalau Kalian diminta tahu. dalil, lari lagi nih kemana-mana. Lari. Gue cubit ginjal lu ya. Jadi dengan gampangnya kalian mengganti Ustaz Alif nanti Ustaz Bang Alwan nanti ngomong boleh kasihan nih ngantuk dia yang nanti kalian Bang datang di Alwan. abad ke-7 kan udah kepandai-pandaian kalian. Udahlah, ada punya dalil kamu. Saya itu satu kalimat pakai Gimana dalil kalau saya. kalian datang di abad ke-7 dengan gampangnya mengganti keyakinan Musa, Abraham Tadi dan Kristus. Tadi pengikut Kristus katanya di mana ayatnya nggak ada. kita pakai dulu logika. Jangan pakai logika. No asumsi di sini gua data dan dalil. Ih, gue kasih dulu ketek nih ya. Siapa? Udah kesalahan besar kalian Bang keliru Bere kalau dalam pakai itu. bukan Kalau pakai asumsi, logika susah. sana depan mana SD sana. Oh, gue kasih bulu ketek juga lu ya. Ya Bang Alwan, Udah, mau ngomong kali. Kristus, ini Ustaz Yahweh. Alif, Bang Ustaz Alwan, kalau mau menambah silakan. Ya silakan Biar Bang nggak Alwan. ngantuk. Bang Alwan nih biar nggak ngantuk. Atau Ustaz. Bang Alwan, Ya. kakak pertama, ayo kakak pertama. Kakak pertama. Kan sebenarnya saya cuma mau menanggapi satu hal saja ya dari Iya. dari siapa tadi Sarwenda ya. Jadi kadang-kadang kalau orang oten ya ketika mengambil dalil ketuhanan Yesus itu pertama pernyataan Ustaz Atta kan sudah sangat jelas bahwa menurut Yesus kalau ditanya sus and sus begitu ya Ustaz Atta ya kamu pernah bilang Tuhan nggak ya, atau menjadikan dirinya seperti Tuhan atau Sang Pencipta nggak ya pasti jawabannya tidak pernah akan diketemukan kan. Makanya diambillah tadi saya sempat lihat itu Yohanes pasal 5 nomor 20 ya. Ntar saya coba bukakan dulu ya Yohanes pasal 5 nomor 20. Oh saya nggak bisa bukakan. Oh iya. Oh saya mau pas bukakan kamera mungkin ya biar ini ya. Ntar ini bahaya nih kalau aktifkan begini nih tiba-tiba langsung Kebuka wajahnya gitu. Kebuka. Gak apa-apa kan ganteng. Gak apa-apa. enggak biasanya langsung natap ke langit-langit biasanya. Jadi ini sekalian kita belajar syubhat-syubhat oten ya. Nah tuh kan ke langit dia. Orang udah gantikan ke bawah malah ke langit. Ya, izin ya. Ini biar ketika dibawakan lagi nggak ini lagi nggak diulang lagi pakai dalil ini gitu. Jadi di dalam Yohanes pasal 5 Ayo di bawah tap-tap layar ya, yang di bawah ya, kan pahala juga ya. Lanjut. Ntar ya. Ini kalau suruh ngajarin sendiri Ustaz Alwan mahal bayarannya nih, makanya dia sendiri sini aja, aku undang ke sini. aduh. Aduh, bulu ketek gue keribu lagi nih. Mana ya? Ini ya. Ntar ya. Coba saya buka yang LKJV King James Version. Oh sebentar salah ini. Oh bukan. Ntar ya. 1 Yohanes. Allahu Akbar. Pantasan ini 1 Yohanes ya. Ntar saya ketik dulu lah.
1 Yohanes. Disangka Bang Juma, Bang Alwan nggak di bawah. Wah, udah sering itu kayak gitu. Ini kakak bilang kakak pertama ini. Kalau Bang Juma kan kakak ketua. Sesekali saya ganti itu ya. Ganti profil ya. Lapar gue nunggunya. Sabar Bang Beri, sabar lah. Sabar. Beri, jangan sampai gue kasih bulu ketek lagi ya, tadi nggak bisa jawab ya. Ya, daripada gue cipuk ginjal lo ya dia. Nengok ini kamera Bang Alwas ini bolak-balik kameranya. Iya, sorry. Mendingan dia bolak-balik daripada lu nggak bawa dalil. Gue tabok ya. sorry. Soalnya saya pakai tab jadi ya ini dia nih. Digadein aja tuh Bang, digadein lo Bang, tabnya lumayan. Barangan. Duitnya banyak dia. Cuma ini satu-satunya kasihan ya. 1 Yohanes 5 pasal 20. Nah ini diartikan sini. Saya baca ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, ini dijadikan dalil nih ketuhanan Yesus ini, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau kita lihat di strong number-nya, Allah di sini pakai theos. Nah, yang jadi masalah adalah Yesus Kristus ini dianggap dia ini, yang dimaksud dia ini adalah Yesus Kristus. Ya jelas salah. Kalau kita buka terjemahan atau bahkan tafsir daripada orang Kristen termasuk Trinitarian sendiri, Yesus Kristus ini yang dia di sini tidak merujuk kepada Yesus Kristus. Kata dia ini meskipun berdekatan gini, dia ini tidak merujuk kepada Yesus Kristus. Dan saya tunjukkan pembandingnya. Tapi dia di sini merujuk kepada Bapa tadi, ya. Kalau kata Bang Bore, Bang Alwan, itu Yahweh gitu. Ya, atau Yahweh ya istilahnya. Jadi dia ini bukan Yesus ini. Jadi ini namanya memperkosa ayat, memperkosa Alkitab. Jadi Yesus Kristus Begini, Bang Alwan, dia adalah di dalam kamus Alkitab ada dikatakan Bang, Allah itu adalah salinan nama ataupun panggilan sebutan Tuhannya Israel, yaitu Yahweh. Jadi Allah itu bukan nama gitu loh. Bukan temannya itu lain. Saya sedikit aja. Itu hal yang lain itu, ya. Jadi bentar ya. Ini biar saya buka datanya. Saya tunjukkan ya Bang ya. Saya juga ada kok. Jadi Allah itu bukan nama. Di KBBI apa Bang Beri namanya Allah? Ya sebentar, itu bukan nanti ya. Nanti panjang lagi. Jadi dalil yang dipakai. Jadi ini biar diingat-ingat terus nih. Kalau dipakai lagi 1 Yohanes 5:20 terus diartikan Yesus Kristus. Kalau orang baca sekilas, makanya ada titik Yesus Kristus. Sebentar. Iya gantian Bang Beri sebentar. Nanti itu beda topik. Yesus Kristus di sini bukanlah dia adalah Allah yang benar, bukan. Jadi kalau orang baca sekilas dipikirnya Yesus Kristus dia adalah Allah yang benar. Iya kan? Nah, tapi di sini dan orang-orang yang ngerti dengan cara membaca Bible, dia tahu bahwa ini tidak merujuk kepada Yesus, ya. Tapi merujuk kepada kepada bapaknya, ya. Anaknya ini kembali kepada dia ini adalah Allah atau yang benar itu, mengenal yang benar itu. Nah, sebentar saya kasih tunjuk ya, meskipun berdekatan begini, dia ini tidak merujuk kepada Yesus. Saya kasih contoh ya, sebentar. Dikit lagi. Saya ketik dulu ini. Soalnya pakai tab ini agak beda dengan laptop. Saya bukakan dulu ya 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 Tap 7. Bentar ya. Iya kan?
280 yang nonton ini, nggak ada yang tap ini. Lambat naiknya. Beri dia beri daripada gue kasih bulu ketek deh beri. Nih. Contoh ya, contoh dia dekat tapi tidak bermaksud untuk itu. Karena kalau dia dipakai untuk itu, berarti Yesus itu penyesat. Coba kita bacain ya. Saya baca ya. Ini 2 Yohanes 1:7 ya. Sebab banyak penyesat, ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai anak manusia. Itu adalah si penyesat. Nah, nih. Iya tah? Betul enggak? Kalau dekat-dekatan berarti Yesus itu adalah si penyesat dan antikristus. Lihat susunan katanya ya. Oh, bukan kayak gitu kalimatnya. Bang Bere ini kategorinya apa pengalaman berarti? Betul, makanya disimak penjelasan saya bahwa Yesus adalah Kristus telah datang sebagai manusia. Makanya ini meskipun berdekatan dengan Yesus tidak merujuk kepada Yesus gitu, paham enggak? Oke. Kalau itu saya setuju, Bang. Dia tidak merujuk kepada Yesus meskipun berdekatan. Nah, sama dengan ini, saya mau kasih contoh yang ini. Nih, dia meskipun dia dekat dengan Yesus, tapi bukan dia ini tidak merujuk kepada Yesus, tapi merujuk kepada Allah yang, ya betul. Jadi siapa Sarwenda itu pakai dalil ini nggak cocok. Ini dalil tidak mempertuhankan Yesus. Itu salah baca itu Bible-nya. Gitu aja. Gitu ya. Ya, silakan. Bere. Silakan Bere. Tadi kamu mau apa? Ya, Bang, siapa, Bang? Ya, Bang Tom Chris. Sot Alif lagi tuh atau Kang Dito. Bang Wanabi bisa dinaikkan Bang Wanabi, Bang Tom Chris ini sahabat saya nih. Oh, naikin kalau dia ajuin. Naik Bang Tom Chris. Dia juga sering ke sini kok. Soalnya gua mau pamit Bang, gua mau pulang udah jam segini. Oh, lagi di luar. Iya, gua lagi tempat teman Bang, belum pulang kerja tadi ini, lagi nunggu teman kerja. Ya enggak, tadi mau ngeliatin data apa, enggak apa-apa, liatin aja dulu. Enggak, tadi saya menunjukkan bahwa dalam kamus itu bahwa Allah itu bukan nama gitu loh. Itu aja sih. Tuh ya. Kalau di KBBI pernah buka KBBI enggak? Tapi saya izin pamit ya Bang, saya mau pulang dulu nanti saya Loh, naik kan lagi. gitu, aku temenin kau naik, gimana? Bang Beri nggak sopan ya Tom ya? Bang Beri nggak sopan nih si ya Tom. Iya, ntar dulu lah. Gua mau pulang, ntar gua naik lagi deh Bang. Bang Bere, sebentar saya nanya, kamu pakai kamus apa tadi? Kamus enggak lo Bang, gini dalam kamus Alkitab. Ini saya tunjukin ya, bentar ya, saya open cam lagi ya. Ya, landasan ilmiahnya dari mana coba? Bukan, dalam Alkitab ini kan ada kamus begini loh Bang. Saya tunjukin sedikit ya. Nih. Kamus leksikon apa? Kamus apa? Ini kan dikatakan di sini. Nah ini. Tuhan salinan dari nama Allah Israel yaitu Yahweh. Dalam Keluaran 3 ayat 14. Begitu loh Bang. Jadi Allah itu bukanlah nama. Itu loh. Ya, itu Bible versi bahasa Indonesia mengklaim begitu. Ya, Bukan, makanya kalau Allah itu bukanlah nama Bang. Allah itu bukan nama. lah itu makanya klaim seperti itu dari mana? Sumbernya dari mana? Karena ketika gini loh, kalau berbicara sebentar dulu, begini. Sumbernya dari mana? Begini Bang. Namanya jangan terlalu kan banyak Yahweh. begini ketika kita. dia turun ke dunia pun sebagai manusia, dia itu Adonai Yeshua manusia. Sesuai begitu. Dengan yang Anda narasikan bahwa itu dari mana sumbernya? Allah bukan nama itu sumbernya dari mana? Lah, kemana? Ya. Dia kabur. Memang inti dari pembahasan larinya hal seperti ini, penyesatan terhadap umat. Dan saya lihat itu bahwa tiada, naudzubillah ini ya, kalimat yang sangat fatal di typing diucapkan oleh kaum Kristen, tiada Allah selain Tuhan Yesus, naudzubillah itu ya. Itu penyesatan yang sangat fatal. Itu maunya mereka begitu ujungnya, memurtadkan orang dengan cara begitu.
Landasan ilmiahnya aja nggak ada, ngambil kamusnya aja nggak ada tadi. Itu internal sendiri. Kalau internal sendiri artinya sesama internal Kristen nanti berantem lagi antara internal Kristen Arab dengan internal Kristen Indonesia gitu loh. Dia belum baca kali Injil versi Arab kali. Aneh. Tom. Aduh, kasihan juga ini si Tom hadir kebebanan kasus ini lagi yang diangkat, nggak bisa ngomong dia. Bang Tom, ganteng. Aku lagi kamar mandi. Bentar. Ya udah. Waduh. Iya, lagi kencing. Gimana? Allah bukan nama. Iya, memang bukan nama. Karena orang Kristen Arab pun, ya, itu memakai kata Allah, lafaz Allah. Dan kalau kita di Inggris, lafaz Allah itu nggak ada, adanya God. Gitu. Enggak, gini, narasinya itu harus punya landasan yang kuat. Narasi seperti itu dari mana diambilnya? Dikatakan Allah bukan nama itu dari mana? Ya memang nggak ada, bener, nggak ada. Kristen cuma narasi aja, dalilnya nggak ada memang, gitu. Ada. Cuman tujuannya apa ya? Itu menyesatkan. Ada di Wikipedia, Bang. Wikipedia bahasa Inggris. Itu dikatakan Allah itu dari al dan ilah gitu. Yang artinya the God atau sang Tuhan. Yang masa Tuhan namanya Tuhan? Kalau begitu jangan bahasa Inggris, ambilnya dari bahasa Arab. Itu kaidah bahasa Arab. Kok dari bahasa Inggris, kan jadinya lucu. Loh, kan Wikipedia bahasa Inggris itu yang paling lengkap, Bang. Yang paling referensinya tuh paling banyak. Anda tapi menjelaskan dari bahasa Arab, kenapa nggak ngambil dari bahasa Arab? Apa Tom? Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon izin guru-guru sekalian. Iya Bang Adi. Ya. Tom, mohon izin. Tom. Iya silakan. Enggak. Tom ini loh. Kenapa kemarin pas waktu saya naik ke Komalmu, saya sama Bang Sidik kamu nggak adil? Kenapa? Ya. Kenapa Tom? Waktu saya ngomong, kamu putar lagi waktunya, kamu limpahkan ke Kristen. Waktu Bang Sidik ngomong sama, digitukan. Kenapa Tom? Oh itu ajarannya kali Bang Ardi. Saya tampar gigimu sampai rontok nanti ya. Lanjut Ustaz Alif. Pengecut ini pengecut ini Kristen pengecut kayak Tom ini. Bajingan ini. Enggak sabar. Lu. Kenapa enggak terima? Itu sistem itu. Enggak terima sistem kenapa itu. sistem gigimu rempuk itu? Apa? Orang itu short time itu dari apa sistem? Saya tuh juga tahu. Saya juga tahu kayak gitu. Saya pernah tahu. Siapa yang ngatur itu? Waktu saya ngomong, kamu riset sistemnya. Sudahlah gigimu itu yang sudah. Ya memang kalau sudah bagiannya udah habis kan sampai 9. Memang. Lu marah. Pakai bahasa ini mah. Pakai bahasa ini Bang Ardi, pakai bahasanya Ustaz Unggul. Bajingan memang. Masih belum. Ayo kamu naik sekarang di Komalku Tom. Naik sekarang kamu di Komalku. Ini. Sabar. Kamu naik sekarang di Komalku Tom. Alif. Iya nanti. Siapa kamu nggak bisa baca ya Tom itu? Besarkan. Soan. Nah ini. Mana? Apa itu bacanya? Ini Kristen Arab ya Yohanes 1 ayat 1. Syukur kapok mau kapan? Saya kemarin di kick kok ganti yang mangkel saya. Lanjut. Bang Ardi nge-kick. Ininya hacker berarti. Saya sama Bang Sidik buat mainan di atas. Biarin. Naikin lagi Bang Ardi, naikin lagi nggak apa-apa. Naikin teratur lagi Bang Ardi. Udah naikin. Aduh. Lanjut. Aku nggak pernah nge-kick lu kalian. Nggak pernah nge-kick Gimana gigimu malah ku itu. jambak. Kalian malah ku jambak. Munafik. Lu munafik, siapa yang munafik? Oh, kamu jadi sakit hati di roomku waktu itu. Iya, kenapa nggak terima? Mau nemuin saya Sherlock. Saya Sherlock, kamu nemuin saya Sherlock. Jadi jauh sih Tom itu. Enggak. Aku bukan orang seperti itu. Tampar mulutmu rontok gigimu nanti. Aduh. Takut.
Jadi udah ya jelas ya, aku pakai data ya. Apa ini sih ya. Tom? Tadi baca apa? Kamu belum baca kok. Coba kamu datanya. Iya ini makanya ini loh. Tom? Nggak apa-apa kita liatin. Coba Tom, baca. Yang Arabnya. Nah, Dari ini awal bacanya ya. itu dari awal. Iya, itu lafaz Coba baca Allah dari itu kiri ke ada kanan, di coba Yohanes gimana 1. itu? Ini Iya, Yohanes. baca Aku nggak dari bisa kiri bahasa ke Arab. kanan. Aku nggak bisa bahasa Arab. Oh, nggak Terang bisa. aja sama aku. Iya, Nggak bisa, iya. Bang Alif. Cuman Lah, aku kalau mau nggak bisa, tunjukkan kalau nggak Yohanes bisa, 1 kamu ayat mau ngejelasin 1. apa? Sabar dulu, sudah sabar dulu. Gantian kau ngomong dulu apa gimana Alif? Udah kau ngomong dulu. Lah enggak, katanya sudah. Kok bilang sudah? Baca nggak bisa. Lah saya bilang Ya. kalau nggak bisa bahasa mau ngejelasin apa? Saya nanya. Ya. Aku mau menjelaskan ya, orang Kristen Arab Kan nggak bisa baca. Aduh dipotong lagi Ya gimana biarin aja Jos? udah, biarin aja coba. Iya. Kemarin saya juga dipotong kok. Potong aja nggak apa-apa. Bebas. Kenapa nggak terima? Kenapa nggak terima? Terima nggak? Ini masih banyak dendam terus ya. Gimana Jelas lah. ini? Nggak apa-apa, kita ngapain? mencontohkan agama kita, Bang Ardi. Nggak apa-apa, biarin coba kita lihat. Ketawa Bang. Juga boleh ketawa. Ayo. Gini ya, jadi ini aku mau menjelaskan ya, di Kristen Arab yang pakai berbahasa Arab itu menggunakan lafaz Allah. Ini buktinya. Berarti Allah bukan nama. Oke? Clear ya? Nah, Sudah, ini saya salahnya tunjukin kau. ya. Ini Coba data nggak saya gini dibesarin salahnya. Oke, gantian ya Tom. Nah, ini salahnya Kristen. Bentar, Bang Justru Dito. orang Bang, Kristen Bang, sendiri mengatakan Allah itu adalah yang bahasa Arab ini ya. Yang bahasa Arab, Allah itu adalah nama sang sesembahan yang menciptakan langit dan bumi, nama pencipta. Maka mereka ketika menggunakan kata Allah, semua ketika di dalam bahasa Arab itu mau ada kata Yud He Vav He, mau ada kata Elohim, ketika merujuk kepada sang pencipta itu dia menggunakan kata Allah, karena Allah itu memang nama sang pencipta. Nah, kalau kamu mengeluarkan data versi bahasa Arab, kamu harus legowo ikuti polanya orang Kristen Arab. Ketika dia menarasikan Yohanes 1 nomor 1 di situ, itu sedang membahas karena dia sudah menggunakan prinsip Allah itu adalah nama sang pencipta. Maka dia menggunakan kata itu. Gitu loh. Anda katakan gelar bukan nama, Sudah. ya enggak nyambung. Sudah. Saya ini baru saya nggak bangun Kristen orang Arab lagi apa yang enggak? dibilang sudah. Saya orang Arab apa enggak? Saya orang mana? Saya orang mana? Saya kan Nah, orang kamu Indonesia. baca aja nggak bisa. Lah, Oh, makanya orang aku mau Arab menunjukkan kamu. aja. Aku kan mau Kalau memang menunjukkan tidak orang mengerti, Kristen jangan dibawa Arab. bikin malu diri sendiri. Makanya, oke, aku buka ya Yohanes 1 pakai bahasa Inggris ya. Oke? Apakah di situ sebut lafaz Allah ada? Oke, kita cek ya, kita beri kasih bukti. Sebentar. Bang Bulu Ketek kasih satu dulu, Bang Bulu Ketek. Enggak. Gini caranya gini. Enggak. Ngapain kamu ke bahasa Inggris? Kamu tadi menjelaskan tentang bahasa Arab. Iya, kamu fokus dulu di sana. Biar Justru selesai. itu Kamu fokus kita dulu, mau kamu fokus membuktikan. dulu. Oke, sabar ya. Ini mau membuktikan membuktikan apa? bahwa artinya lafaz Allah yang ada di kitab Kristen Arab itu bukan nama. Kenapa begitu? Nah, Yohanes itu 1 dari ayat mana? 1 Itu sabar dari dulu, mana? jangan dipotong. Coba cari. Jangan Enggak. dipotong. Bukan. Jangan bodohi umat Yaudah, kau Islam. ngomong dulu, kau ngomong Cukup dulu kau lah. bodohi orang Kristen. Jangan bodohi umat Islam. Karena umat Islam juga bisa membaca literatur yang ada di Kristen versi bahasa Arab. Kamu mengatakan bukan nama, itu dari mana kamu baca? Dari mana landasannya? Kita ada situs resminya, kita baca. Kita ada situs resminya. Tunjukkan Yang aja, paling pakai bahaya. data. Loh, Pakai data, sudah. Lah ini datanya nih. Iya. Wis, berarti nggak bisa jawab ya, Ustadz Alif nanya. Oh, udah. Ya. Pinjam Bulu Ketek satu. Aku kasih Tom. Kasih Tom satu. Bulu Ketek. Nah ini Nggak datanya. apa-apa, saya Ini masalah punya aja, saya masalah. Koptik Mesir. Ini punya Koptik Mesir. Di sini ada Allah. Allah itu nama apa di sini penjelasannya? Ini datanya. Dia mempertanggungjawabkan. Ini adalah nama sang sesembahan. Iya, siapa nama? Hada ini adalah ismu nama al-ilah sang sesembahan, kholikun yang menciptakan seluruh makhluknya. Itu Aduh, situ sorry. siapa? Itu situ siapa itu?
Lah, makanya, Itu situs Sentakla itu punya ortodoks itu. Kristen Ortodoks Koptik. Iya, betul, Koptik. Koptik Mesir. Nggak tahu kan, Makanya Bang Ardi. banyak-banyak baca. Lu tuh nggak pernah baca, asumsi doang, kampret, gue tampar gigimu bolong nanti. Ustaz Alif, Ustaz Ardi, boleh saya ini? Kita dulu Bang bulu ketek nanti kalau oke, sabut bulu siap, ketek nanti. Ya Allah, ini sama ini ya, sama yang ditampilkan Ustaz Alif ini sama. Ya sama ya. Jadi Tadi Bang Dito, Nah, itu sama. Nah, sekarang kalau kaidahnya sudah begini, kamu mau ngomong apa? Mau menjelaskan ke bahasa Inggris yang nggak nyambung. Nggak nyambung. Sabar. Yujadu dan ditemukan fil ahdil qadim di perjanjian lama bil gotil ibriyah dengan bahasa Ibrani ada 3 kata yang dipadankan oleh mereka sebagai apa dari nama Jalalah itu, dari kata Elohim, Yahuwah dan Adonai ini diganti menggunakan kata Allah karena Allah ini buat mereka adalah nama Sang Pencipta langit dan bumi. Ini pahamnya orang Kristen. Saya tidak membodohi di sini. Ini datanya ada. Nah, kalau sudah demikian, mereka itu sudah mengatakan Allah itu nama Sang Pencipta. Cuman memang dari Kristen Koptik di sini dijelaskan karena memang dia itu musyrik karena ada Ibnullah Al-Masih sebagai anak Allah di situ dituhankan juga. Nah, ini bedanya. Kalau kamu nggak nyambung penjelasannya, kamu mau dari mana ngambil? Tiba-tiba kamu ke bahasa Inggris, God, yang nggak nyambung, beda. Ambil literaturnya ketika menyebut kata Allah. Contoh tadi ya, contoh di sini. Misal kita buka Yohanes 1. Ini saya kasih kamu pinter ya. Nah, di sini dia ketika menggunakan ya, kata kemarin ini. Nggak pinter dia kemarin ya. Ketika dia menggunakan kata Allah ini, walah. Ya udahlah, semoga pinter di bawah paling tidak. Ya, berarti ketika dia menggunakan kata Allah ini, dia itu udah tahu menggunakan Allah ini sebagai siapa. Bedanya adalah kalau di Kristen itu pemerkosaan bahasa. Itu yang parahnya. Kenapa demikian? Misal kita membahas di sini. Udah. Berarti LAI udah benar. Udah gantian ya. Menerjemahkan ke Gantian ya. Benar ya. Apakah boleh gantian? Gantian, boleh gantian. Ali bikin Ustaz. Ya. Masa. Besarkan aku. Besarkan aku. Kamu udah Tolong besar besarkan Tom, layarnya paling. Oke ya, Kamu ini kan udah tadi gede. Yohanes 1 ayat 1 Mana Bang Ardi? ya, dalam bahasa Inggris ya. Mana ada kata lafaz Allah? Nggak ada kan? Itu lihat. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Mana nggak ada Allah kan? Nah, Tom Cruise Artinya apa? Oke, saya izin tuntaskan. Artinya Saya izin apa? tuntaskan dulu ya, Sebentar, sabar. Oke, Aku oke. belum selesai. Oke, siap. Alip. Aku dari tadi diam aja Ya, ya. saya paham. Oke. Jadi jelas ya. Aku sudah membuktikan ya dari 2 kitab ya. Yang satu berbahasa Arab ya, memakai lafaz Allah dengan tema Yohanes 1 ayat 1 sama ya. Tapi di versi Alkitab, versi King James bahasa Inggris. Sebentar, belum selesai, jangan dipotong dulu ya. Aku selesaikan narasi, jangan dipotong ya. Di sini di King James ya, nggak ada lafaz Allah. Adanya God. Oke, berarti Allah bukan nama. Oke, selesai ya. Ya kok begitu larinya. Begini, coba kata God itu padanannya di bahasa Indonesia apa? God adalah Allah dalam bahasa Indonesia. Lah, dari mana? Oke, aku pakai data lagi. Sabar. Aduh, kalian ini gimana sih? Oke, aku tampilkan ayat bahasa Indonesia ya. Itu taruh mana? Pas sudahlah diam kok Ardi. Enggak, kenapa itu nggak terima? bahasa terima? Inggris. Enggak lah, aku terima ngapain? Kau yang Nggak terima, saya Allah itu share emang nanti. bahasa Indonesia. Emang Allah itu bahasa Indonesia. Emang tulisan alif A L L A H itu bahasa Indonesia. Bentar. Ya, Enggak usah kemana-mana. Ini sederhana ini. Udah Iya, sederhana, pertanyaan- sudah aku tunjukkan kok.
Allah bukan nama kok, sudah. Oh ya, loh, kok ngototnya Lah, gitu? lah, Enggak, tadi saya tadi ngejelasin yang punya Kristen sendiri, kamu mudeng nggak? Ya, masa dia nggak dipercaya Bang Alif? Nggak mudeng itu. Kitabnya sendiri gimana sih Bang Tom? Nggak mudeng itu, nggak mudeng Ya pakai bahasa Arab. pantasan nggak mudeng kok ngejelasin Iya. kemana-mana. Ustaz Nggak, Alif. soalnya bahasa Arab. Gini, ya yang lain sabar dulu ya, nanti gantian. siap. Atau saya diam boleh lah yang lain. Bang Bulu Ketek, kamu nanti ku jambut juga nih Bulu Ketek. Sebentar. Enggak usah diam dulu, diam dulu. Ini Bang Oh, Alif siap. lagi, ini kamu nggak sopan. Silakan Bang Alif. Ya, izin selesaikan dulu ya. Nah, enggak coba dari bahasa Inggris God itu apa bahasa Indonesianya? Allah. Sudah Allah. Emang Allah itu bahasa Indonesia? Emang Allah bahasa Indonesia? Ini ku kirim lagi. Itu Tom, pertanyaannya Allah itu bahasa Indonesia bukan? Tom, dari mana itu? Ini menunjukkan kamu itu ini ya, menunjukkan kamu itu tidak punya data, nggak bisa bahasa. Lah, saya tanya, dari mana God itu padanan katanya dalam bahasa Indonesia itu apa? Kata God itu padanannya bahasa Indonesia apa? Kata God padanannya bahasa Indonesia itu apa? Bentar. Allah, sudah bilang Lah, Allah. orang saya nanya itu dari mana? Dari Ya, tanya mana? aja kepada kementerian sana lu. Loh, pada kementerian siapa? Perikanan, kelautan, maritim. Biasmu dewe. Kok jadi nggak nyambung gitu loh? Biar orang gila kayak gini biar saya selesaikan. Ustaz Alif. Kementerian dasi ngono. Boleh. Lah wong bentar Bang Bulu Ketek ini lagi live Bang Bulu Ketek, ngerti nggak sih? Orang tadi saya jelaskan. Ingat ketika Anda aku jelaskan ya. Besarkan lagi aku. Kalian ini betul-betul kasihan. Kasihan. Bentar, aku besarkan lagi nih. Bahasa Indonesianya apa ini? Nanti kau baca. Nah, besarkan aku tuh. Itu baca. Mana nggak kelihatan? Kelihatan nggak tuh? buka lagi. Mana? Buka lagi Bible lagi. Yohanes 1. Ya, coba ini baca ya. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Sebentar. Aduh, kasihan sekali. Ini lihat nih. Gue bacakan ya. Dia ngambil kata Allah itu dari mana? Saya tanya kalau gitu. Nggak usah baca, nggak usah baca. Dengerin. Nggak usah baca. Iya, saya udah tahu. Nggak usah dibaca. Dengerin. Dia ngambil kata Allah itu dari mana? Ngambil kata Allah itu dari mana? Bahasa Indonesia. Ya itu serapan bahasa Ya, ujung-ujungnya suruh tanya aja. Itu bukan diskusi namanya. Mendingan kamu tidur, mimi cucu, selesai. Udahlah, jangan gitu ya. Kata Allah. Ya, kalau jangan gitu ngapain suruh tanya aja? Sebentar ini. Pertanggungjawabkan narasimu. Iya ini lu. Kata Allah berasal dari bahasa Arab. Sudah? Wah. Sudah. Kasihan. Kata Allah. Nah, dalam pemahamannya orang Arab, Allah itu siapa? Kalau Allah dalam bahasa Quraisy ya, itu sesembahan. Bukan sesembahannya Muslim. Allah itu siapa? Gimana? Allah Jadi itu begini, siapa? begini. Dipahami orang Arab. Allah itu siapa? Oke. Orang Arab yang mana? Ada 3 golongan ya. Waktu itu ya. Ada Kristen Arab. Enggak, mau ya. Muslim, Sabar mau dulu, musyrikin, mau enggak? Kristen silahkan. Mau dijawab enggak? Sabar. Kristen Arab ya memakai juga sebutan Allah. Ya, kemudian Quraisy pagan juga memakai kata Allah. Satu aja. Kita nggak usah banyak-banyak ke Kristen. Sekarang ke Kristen. Iya, satu-satu, nggak usah banyak-banyak. Sudah, iya dengerin kamu. Sabar dulu. Narasiku belum selesai. Sekarang Kristen Arab. Sekarang Kristen Arab, penggunaan kata Allah itu apa? Allah itu siapa menurut Kristen orang Arab? Saya tanya. Orang Kristen Arab. Narasi. Oke. Orang Kristen Arab menyebut juga dengan nama Allah untuk sesembahannya. Oke? Sudah. Allah itu siapa menurut Kristen Arab? Keluarkan datanya. Tadi sudah pakai ini datanya. Masa ulang-ulang Mana lagi? datanya? Kamusnya mana? Aduh, capek deh. Udah ini. Datanya ini. Tuh. Datanya tuh. Yaitu bunyi ayatnya di Bible versi bahasa Arab. Nah, sekarang kamusnya mana tentang siapa Allah itu yang dipahami oleh Kristen Arab?
Oke. Begitu caranya biar pinter. jadi Allah itu begini. siapa? Betul. Loh, kok Allah begini lagi? itu bagi Siapa? Kristen Arab, ya, sebentar. Kristen Arab yang Tritunggal mengatakan bahwa Allahnya itu adalah Allah yang mempunyai roh dan yang mempunyai sebentar. Allah itu siapa? Iya, Allahu Kristen Allah, Arab yang siapa mana? itu Allah? Itu pertanyaannya Kristen Arab itu kalau banyak, menggunakan Kristen bahasa Arab. banyak. Iya. Allahu huwa siapa? Allah itu siapa? Allah ini loh, Allah lafaznya itu ya yang dimaksud. Keluarkan pokoknya kamusnya. adalah- Loh, itu lafadznya tahu. Lah tahu saya itu lafadznya. Ya sudah, apa yang mau dipermasalahkan? Nah, cari kamusnya. Siapa Allah itu? Cari kamusnya, kamu bukakan. Gini, kamu jangan mendominasi gantian kalau ngomong ya. Jadi begini. Kamu aja nggak pakai Aduh, dipotong terus. Gini loh, Bang. Kasih waktu. 2 menit. Ya, kamu mau Biar Ustaz nanti Talib ngomong dulu. Ustaz Talib Ya ngomong udah, dulu. ngomong dulu. Iya, kamu diem aja selamanya.